Jadi perkenalkan, nama saya Kadelia Widianti dengan NIM 1813081010. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang tes awal proses glikolisis dalam sel ragi dan sel darah merah. Jadi kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel ragi dan sel darah merah dan mengamati pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsenat terhadap proses glikolisis. Apa yang dimaksud dengan proses glikolisis? Apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah manusia? Jadi jawabannya yaitu glikolisis itu adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam piruvat yang terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH, nikotinamid adenin nukleotida H, dan 2 ATP. Proses glikolisis terdiri atas fase yang membutuhkan energi, kemudian diikuti dengan fase yang melepas energi. Perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah merah manusia adalah hasil yang didapatkan di mana pada manusia hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat, sedangkan pada sel ragi hasil akhirnya adalah etanol dan CO2. Jadi kita langsung saja lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu glikolisis merupakan metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme ditinjau dari sekitar makromolekul dalam tubuh manusia. Jadi pembagian metabolisme ditinjau dari sekitar makromolekul dalam tubuh manusia, yaitu ada anabolisme. Anabolisme yaitu proses penyusunan senyawa yang sederhana, jadi senyawa yang lebih kompleks atau lengkap lagi. Contoh dari metabolisme ini seperti fotosintesis serta kemosintetik yang terjadi pada tumbuhan yang punya sak hijau atau klorofil. Jalur anabolisme sendiri mampu membentuk senyawa-senyawa dari prekursor sederhana yang mampu mencakup glikogenesis, gluconeogenesis, jalur sintesis porfirin, jalur HMG-CoA, edutase, metabolisme sekunder, dan fotosintesis. Yang terakhir yaitu siklus Calvin. Katabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul sederhana. Pada proses ini, pemecahan atau uraian senyawa yang lengkap atau kompleks jadi yang lebih sederhana lagi. Ini merupakan kebalikan dari anabolisme. Pada proses katabolisme, pelepasan energi dari hasil pemecahan senyawa yang bersifat organik pun terjadi. Contoh dari katabolis mencakup fermentasi dan juga respirasi, yaitu berubahnya karbon jadi CO2 dan H2O. Pada saat respirasi berlangsung dan hasilnya yaitu energi bebas yang biasa disebut dengan eksergonik. Next. Nah, selanjutnya yaitu metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Yang keempat yaitu ada metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim di fase yang terkandung di dalam usus. Yang terakhir yaitu metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 3. Pada eksperimen metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi dalam sel ragi dan yang terjadi di dalam sel darah merah. Pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat. Sedangkan pada sel ragi, hasil akhirnya adalah etanol dan CO2. Sedangkan glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat. Nah, di mana glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat dimulai dari proses glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian NADH diubah menjadi NAD+ saat pembentukan asam laktat dari asam piruvat. Fermentasi asam laktat tidak menghasilkan CO2 dan tidak ada tahap intermediate membentukkan asetaldehid seperti halnya pada fermentasi alkohol. Jadi dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan yaitu fermentasi asam laktat di mana glukosa mengalami glikolisis menghasilkan asam piruvat dan kemudian akan berubah menjadi asam laktat. Selanjutnya pada soal nomor 4. Tentukanlah jumlah
energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol dalam sel mati. Pada proses glikolisis sampai terbentuknya pirufat akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian pengubahan pirufat menjadi etanol menghasilkan 2 NADH. Sehingga secara keseluruhan ATP yang terbentuk yaitu 2 ATP. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Pada glikolisis yang lagi dilakukan penetapan kadar glukosa melalui cara Pouliot dan Otto-Lewin serta dilakukan penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Penetapan kadar glukosa melalui cara Pouliot dapat dilakukan dengan penambahan larutan tembaga alkoholis yang akan mereduksi ion kuprin menjadi senyawa kupro yang tidak dapat larut, sedangkan penetapan kadar glukosa dilakukan dengan cara Otto-Lewin, yaitu dengan mereaksikan larutan sel lagi ke dalam asam asetat yang panas sehingga dapat dibentuk senyawa yang berwarna hijau, dan warna tersebut akan dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer Dewey-Fish dengan panjang gelombang yaitu 625 nanometer. Selanjutnya, untuk soal nomor 6, jelaskan cara perhitungan penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel lagi. Jadi, perhitungan penetapan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel lagi dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut, di mana kadar etanol sama dengan AB minus AU per AS minus AU dikali 0,5 dikali 0,5 per 1 dikali 100 per 0,5 dikali 100 per 0,5 gram per desiliter. Selanjutnya, jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer ASP 0,1 molar Herb Springer fosfat buffer pH pada 7,2 sampai 7. Di mana buffer fosfat ini membuat lautan buffer ini sangat penting dalam mempelajari kimia. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu NaCl 1,5 molar yaitu sebanyak 87,66 gram NaCl dalam 1 liter Aquades, yaitu ditambahkan fosfat buffer pH 7,4 Armstrong 0,1 molar NaH2PO4 2H2O MW 156 sampai 15,6 gram dalam 1 liter, dan B 0,1 m Na2HPO4 2H2O MW 178 sampai dengan 17,8 gram dalam 1 liter. Tambahkan 19 ml dari A ke 81 ml dari B, diukur pH-nya sampai pH hingga 7,4. Lalu KCl 0,15 molar dan 5,6 gram KCl MW 74,56 dalam 1 liter air. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Pada langkah kerja glikolisis lagi dibutuhkan sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Pada Erlenmeyer 1 digunakan sebagai glukosa positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kata negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk mengikat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat yang digunakan. Nah, pada langkah kerja tersebut, alat yang digunakan adalah labu Erlenmeyer yang maupun yang menampung bahan-bahan yang akan dianalisa dan juga digunakan sebagai tempat untuk mencapai bahan-bahan. Selanjutnya, dalam percobaan, ada tahap campuran yang telah didiamkan selama 15 menit, kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran. Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Fungsinya yaitu untuk mengoptimalkan reaksi glikolisis pada sel. Selanjutnya, untuk soal nomor 10, dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikroma diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 liter. Crucible dibilas dengan Aquades dan nanti bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Jelaskan tujuan langkah. Crucible dibilas dengan Aquades dan hasil bilasannya dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml bertujuan agar tidak terdapat sisa dari larutan asam dikroma pada crucible yang masih menempel, di mana bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidaktepatan pada hasil atau agar tidak mempengaruhi hasil proses observasi. Selanjutnya, mengapa pada proses glikolisis di dalam sel merah dihasilkan laktat dan bukan pirufat? Jelaskan saudara. Pada manusia dan hewan mengalami proses glikolisis anaerob. Nah, glikolisis anaerob atau respirasi anaerob merupakan serangkaian reaksi enzimatis yang memecah glukosa secara tidak sempurna karena kekurangan oksigen. Pada manusia, respirasi anaerob menghasilkan asam laktat, dan pada
Praktikum kali ini, warna biru yang dibentuk akibat adanya penambahan asam fosfolipid telah menunjukkan bahwa di dalam lautan telah terbentuk asam laktat. Jadi, mengapa? Yaitu karena adanya glikolisis anaerob. Selanjutnya, nomor 12, yaitu sebutkan parameter-parameter yang diamati dalam percobaan ini untuk menunjukkan terjadinya metabolisme. Nah, pada eksperimen metabolisme ini, parameter yang diteliti dan diamati adalah proses glikolisis di dalam sel lagi dan sel darah merah dan mengamati pengaruh dari inhibitor seperti fluorida dan arsenat terhadap proses glikolisis. Selanjutnya, jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat glikolisis. Jadi ini adalah soal dari nomor 13. Nah, lautan fluorida dan arsenat berfungsi sebagai inhibitor yang mana penambahan inhibitor ini digunakan untuk menunjukkan pengaruh adanya daya inhibitor dalam proses glikolisis lagi dan juga fluorida serta arsenat menyerang sisi aktif dari enzim yang berperan dalam reaksi sel. Nah, mekanisme kerja fluorida dalam menghambat glikolisis yaitu dengan cara menghambat kerja enzim fosfoenol, piruvat, dan urease sehingga dapat mempertahankan stabilitas kadar glukosa dalam sampel sehingga jumlah glukosa yang diubah menjadi laktat lebih sedikit dan kadar glukosa serum tinggi. Nah, mekanisme bekerja arsenat di dalam sini di mana arsenat seharusnya berperan sebagai penghambat atau inhibitor atas terjadi glikolisis. Nah, fungsi penambahan arsenat ini di sini sebagai inhibitor atau penghambat proses glikolisis dan glukosa yang tidak habis atau tidak semua glukosa hidrolisis. Selanjutnya, pada soal nomor 14 yaitu sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam hematid dan sel darah. Jadi, glikositerazi yaitu sebanyak 4 buah elemen disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Elemen yang 1 digunakan sebagai kontrol positif, elemen yang 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan elemen yang 3 digunakan untuk mempengaruhi inhibitor. Nah, pada elemen 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutkan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Elemen 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan larutkan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Elemen 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml larutkan fluorida 0,5 ml dan 2 ml larutkan glukosa 2%. Elemen yang telah diisikan campuran dibolak-balikkan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu panas. Campuran yang tadi didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Next. Nah, pada penetapan kadar etanol, cawan penguat fleksibel dengan cawan petri dirangkaikan hingga menyerupai alat film Conway. Rangkaian alat tersebut ditambahkan sebanyak 5 buah. Pada rangkaian tersebut ke dalam crucible dimasukkan 3 ml aromat, kemudian dengan cepat ke dalam cawan penguat yang berada di luar crucible dimasukkan 0,5 ml larutan tanah dan 1 ml larutan Na2CO3 karena ditutup segera kemudian dikeram pada suhu 900 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, larutan dikelompok diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Crucible dibilas dengan aqueous dan hasil bilas tersebut dimasukkan ke dalam labu dengan tensioner hingga 25 ml. Sama halnya dengan rangkaian 1, pada alat rangkaian 2, 3, dan 4 juga dimasukkan larutan asam dikelompok dengan 3 ml. Kemudian dengan cepat ke dalam cawan penguap yang berada di luar crucible dimasukkan 0,5 ml larutan putih dan 1 ml larutan Na2CO3 2%. Selanjutnya ditutup segera kemudian dikeram pada suhu 900 derajat Celcius selama 20 menit. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Crucible dibilas dengan aqueous dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam labu dan dienskan hingga 25 ml. Larutan asam dikromat dimasukkan ke dalam dalam labu 25 ml, kemudian dianjurkan untuk dijadikan sebagai larutan lampu. Larutan diuji absorbansinya dengan panjang gelombang 450 nanometer. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi dalam sel yang terjadi di dalam sel dan dalam hal produk yang terbentuk dan enzim yang berperan. Nah, perbedaan yang terjadi yaitu pada sel lagi ada 2 bentuk glikolisis. Yang pertama yaitu aerob dan
Dan yang kedua yaitu anaerob. Aerob membentuk pirufan yang dioksidasi menjadi CO2 dan H2O. Dan pada anaerob, karbohidrat seperti glukosa dan sukrosa akan diuraikan enzim dalam ragi menjadi alkohol CO2 sebagai produk akhir. Enzim yang digunakan dan yang berperan yaitu enzim simase yang berasal dari mikroba Saccharomyces cerevisiae. Artinya, sekian pembahasan tentang tes awal glikolisis dalam sel ragi dan sel merah. Apabila ada salah penyebutan, dimohon maaf. Jadi sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.